Bab 2103. Bunuh dia. 1. Di dalam menara kecil, Mileye berdiri diam. Di depannya, ruang dan waktu tumpang tindih sedikit demi sedikit. Waktu dan ruang tumpang tindih. Segera, dia tumpang tindih lapisan pertama ruang dan waktu ke lapisan keempat ruang dan waktu. Namun, dia tidak berhenti, tetapi terus tumpang tindih. Tambahkan ruang waktu ke-6. Kesulitan. Karena kerapatan ruang waktu ke-6 bisa dikatakan setebal penjumlahan ruang waktu sebelumnya, dan sangat sulit baginya untuk tumpang tindih dengan ruang sebelumnya. Bisa dibayangkan. Yang paling penting adalah dia tidak menggunakan pedang biru gaib kali ini. Karena pedang biru gaib dalam terobosan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri kali ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, di depan Mileye, ruang waktu ke-6 mulai tumpang tindih dengan ruang waktu depan, dan wajah Mileye berangsur-angsur berubah pucat, seperti ruang waktu di hadapannya mulai menjadi tidak stabil. Lambat laun, keringat dingin muncul di dahi Mileye. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya. Boom! Semua waktu dan ruang di depannya langsung tumpang tindih, dan dalam sekejap, tekanan ruang dan waktu yang tak terlihat tersapu keluar dari ruang di depannya, dan seluruh menara kecil bergetar dengan keras. Saat ini, menara kecil berkata dengan cepat, "Majikan muda, jangan main-main." Mileye melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan ruang waktu di depannya kembali normal. Mileye menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sekarang berada di peringkat ke-10, dengan tangan ini, bahkan jika dia bertarung melawan master peringkat ke-15, tidak ada tekanan, bahkan jika dia tidak menggunakan pedang biru gaib. Ia tidak sepenuhnya mengandalkan pedang biru gaib yang setara dengan sekedar media baginya untuk berkomunikasi dengan ruang dan waktu tersebut. Bukan tanpa pedang biru gaib, ia tidak dapat lagi melarikan diri ke dalam ruang dan waktu ini. Kini dia bisa memasuki ruang dan waktu lapisan ke-6 meski tanpa pedang biru gaib. Tentunya tanpa pedang biru gaib, dia tidak bisa mengabaikan tekanan ruang dan waktu dan jurang ruang waktu. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa Lydia menjadikannya pedang biru gaib. Untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Ini pasti salah satunya. Tujuan Lydia yang sebenarnya adalah membiarkan dia belajar dari pedang biru gaib. Pedang biru gaib adalah guru terbaiknya. Memikirkan hal ini, Mileye tersenyum, dan hatinya hangat. Adik perempuan harus menjadi adik kandung, tetapi ayah belum tentu ayah kandung. Setelah beberapa saat, Mileye meninggalkan menara kecil. Dia tidak mencoba melipat ruang waktu ke-7 dan menggabungkan ruang waktu ke-7, karena ruang waktu ke-7 terlalu menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Tepat setelah meninggalkan menara kecil, Idris muncul di depannya. Idris melihat Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Ye telah menjadi lebih kuat." Mileye tersenyum sedikit, "Senior Idris, ayo pergi ke klan ilusi." Idris ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan tentang dunia langit. Setelah mendengar kata-kata Idris, Mileye terdiam. Setelah beberapa saat, dia menatap Idris, "Maaf." Idris menggelengkan kepalanya, "Tuan muda Ye tidak boleh mengatakan itu. Jika bukan karena senior bergaun polos, khawatir akan sulit bagiku untuk menerobos dalam hidup ini. Bagiku, dia memiliki anugerah generasi." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apa rencana senior sekarang?" Idris ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda Ye, kakakmu memberiku tipuan, aku." Mileye sedikit mengernyit, "Adikku." Idris mengangguk, "Adikmu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, jelaskan penampilannya." Idris merentangkan telapak tangannya, ruang di telapak tangannya tiba-tiba berputar,
dan tak lama kemudian, seorang wanita alam ilusi muncul di telapak tangannya. Melihat wanita ini, Mileye tertegun. Kak Saphira. Kak Saphira ada di sini. Mileye buru-buru bertanya, "Senior, di mana dia sekarang?" Idris tersenyum kecut, "Aku tidak tahu." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Begitu pula Kak Saphira, sekarang dia ada di sini, mengapa dia tidak melihatku? Tuh. Secara alami, dia tidak melupakan saudari ini, tetapi dia sudah lama tidak mendengar kabar dari Tu dan Kak Saphira. Namun, dia percaya bahwa mereka berdua pasti tidak akan rukun. Hanya bercanda, satu adalah Kak Saphira yang bahkan diperhatikan oleh Lydia, dan yang lainnya adalah tubuh bayangan dari Lydia pertama. Bagaimana mereka bisa begitu miskin? Idris memberitahu Mileye tentang rencana Saphira lagi. Setelah mendengarkan, Mileye terdiam. Mengapa Kak Saphira masih sangat hebat? Biarkan Sekte Gu dan Albert Huang pergi mencari Lydia, ayah, dan kakak. Ini terlalu memalukan. Idris tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Ye, jika aku melakukan ini, apakah senior bergaun polos akan marah?" Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak." Mendengar ini, Idris menghela nafas lega. Mileye memandang Idris, "Senior, apakah mereka benar-benar sudah mencarinya?" Idris mengangguk, "Menurut laporan orang-orangku, mereka sudah mulai mencari senior wanita bergaun polos dan mereka bertiga, tetapi tidak tahu apakah mereka telah menemukannya." Setelah hening sejenak, Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah. "Tidak, jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan datang kepadaku." Mendengar ini, ekspresi Idris juga sedikit berubah, sepertinya begitu. Mileye hendak berbicara, pada saat ini, seorang master klan ilusi tiba-tiba muncul di depannya. Master klan ilusi membungkuk sedikit, lalu berkata, "Ketua klan, Tuan Muda Ye, ketua klan dari Sekte Gu dan ketua Sekte Kuno telah datang ke sini." Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Idris menyipitkan matanya sedikit, "Mereka datang ke sini." Master klan ilusi mengangguk, "Tepat sekali." Idris menoleh untuk melihat Mileye, "Tuan Muda Ye, target mereka seharusnya kamu, aku akan mengantarmu pergi, kamu." Mileye tiba-tiba tertawa, "Mau kemana?" Idris terdiam. "Kemana kamu pergi? Tidak ada tempat lain untuk pergi." Idris berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, kamu pergi dulu, aku akan menghentikan mereka." Bersambung. Bab 2104. Bunuh dia. 2. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bisakah kamu klan ilusi melawan 2 dengan 1? Idris hendak berbicara ketika Mileye tersenyum dan berkata, "Target mereka adalah aku. Jika aku pergi, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Saat dia berbicara, dia melihat ke langit, "Aku akan menunggu mereka." Idris sedikit mengernyit, "Menunggu mereka?" Mileye tertawa, "Aku akan menunggu mereka." Idris sedikit bingung, "Tuan Muda Ye, kamu..." Pada saat ini, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba berputar, dan kemudian gelombang nafas yang menakutkan menyapu. Yang akan datang. Mata Idris memancarkan cahaya dingin, "Kemarilah." Suara itu jatuh, dan master klan ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Senior Idris, tolong jangan lakukan apapun pada orang-orangmu." Idris melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Jika berkelahi, dia tidak akan pernah duduk diam. Ngomong-ngomong, Mileye, dia pasti akan merapat padanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat ini,
ruang di atas kepala semua orang tiba-tiba terbelah, dan kemudian 2 orang keluar. Itu adalah ketua Sekte Gu, Albert Huang, penguasa Sekte Gu, dan Alvinda, patriark klan Sekte Gu. Mata Alvinda langsung tertuju pada Mileye. Aku pikir, yang mulia adalah Tuan Muda Ye itu. Mileye tersenyum dan berkata, ya. Alvinda menatap Mileye, yang mulia sedang menunggu kami. Mileye mengangguk. Alvinda memandang Mileye, merasa sedikit waspada di hatinya. Manusia di depannya mungkin berasal dari peradaban tingkat ke-7. Dia belum pernah melihat peradaban tingkat ke-7, tetapi dia tahu bahwa orang-orang dari tingkat peradaban ini pasti tidak sederhana. Pada saat ini, Albert Huang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, kamu tahu tujuan perjalanan kita, bukan? Mileye mengangguk, aku tahu. Kamu mencoba menemukan ketiga orang itu melaluiku, bukan? Albert Huang memandang Mileye, apakah Tuan Muda Ye akan membantu kami? Mileye memandang Albert Huang dan berkata sambil tersenyum, jika aku tidak membantu, apa yang akan terjadi padamu? Albert Huang tersenyum dan berkata, apa pendapat Tuan Muda Ye tentang kita? Mileye terdiam. Alvinda tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, kami tidak ingin menggunakan kekerasan, tetapi kami berharap Tuan Muda Ye akan bekerja sama dengan kami. Selama Tuan Muda Ye bersedia bekerja sama, kami tidak akan pernah menyakiti Tuan Muda Ye. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua, dengan segala hormat, kamu mungkin bukan lawan dari mereka bertiga. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan berkata, meskipun mereka bertiga terluka parah dan kekuatan mereka ditekan, mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Luka parah. Kekuatan ditekan. Alvinda dan Albert Huang saling memandang, dan keduanya memiliki kilatan kegembiraan di mata mereka. Pada saat ini, Alvinda berkata lagi, Tuan Muda Ye, kamu mengatakan bahwa mereka terluka parah, dapatkah kamu menjelaskan secara detail? Mileye berkata dengan suara yang dalam, mereka melarikan diri sepertiku, dan dalam proses melarikan diri, mereka terluka parah oleh kekuatan super di atas, karena mereka mencuri beberapa benda ilahi. Albert Huang tiba-tiba bertanya, benda ilahi seperti apa? Mileye melirik Albert Huang, dan kemudian berkata, aku tidak tahu apa-apa lagi, aku hanya tahu bahwa pria berjubah biru itu memiliki benda ilahi di tangannya, dan benda ilahi itu dapat langsung menghapus lapisan waktu dan ruang ke-8. Tidak hanya itu, benda ilahi itu juga dapat mengubah esensi kehidupan. Alvinda menyipitkan matanya sedikit, esensi kehidupan. Mileye mengangguk, ya. Di atas ruang waktu adalah kehidupan. Saat dia berbicara, dia melirik Alvinda, dan kemudian berkata, aku pikir yang mulia seharusnya sudah terpapar pada cara hidup, tetapi kamu mungkin tidak tahu banyak tentang itu. Alvinda mengangguk, tidak banyak. Mileye berkata, pria berbaju biru juga memiliki beberapa benda ilahi di tangannya. Misalnya, dia juga memiliki pintu suci. Jika dia memasuki pintu ini, dia dapat membentuk tubuh suci sekali. Untuk mencapai ekaristi, seseorang dapat melampaui jalan ruang waktu, mengabaikan tekanan ruang waktu, jurang ruang waktu dan ruang waktu lubang hitam. Mendengar ini, Alvinda dan yang lainnya menjadi serius. Melihat adegan ini, Mileye berkata lagi, pria berbaju biru terluka parah. Alvinda memandang Mileye, seberapa parah cederanya. Mileye terdiam sejenak, dan berkata, kekuatannya saat ini kurang dari 30% dari periode puncaknya. Benda ilahi di tangannya tidak dapat diaktifkan sama sekali. Selain itu, Albert Huang tiba-tiba berkata, bagaimana kami bisa mempercayai apa yang kamu katakan? Mileye melirik Albert Huang,
dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib terbang di depan Alvinda. Yang mulia, tolong lihat pedang ini. Alvinda melirik pedang biru gaib, dan saat berikutnya, wajahnya menjadi serius. Ini. Mileye memandang Alvinda, ini adalah pria berbaju biru yang dirobohkan ketika dia melarikan diri, dan kemudian aku mengambil keuntungan, dan padanya, benda ilahi semacam ini, hanya level terendah, dia memiliki setidaknya ratusan benda ilahi padanya. Siapapun, akan mengubah nasib sepenuhnya. Sekarang, dia sangat lemah, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya sebelum dia pulih dari luka-lukanya. Kamu tahu itu. Berbicara tentang ini, dia tidak melangkah lebih jauh. Bersambung.